Pas malam jam 11 lah ya. Ada yang ketuk-ketuk pintu. Ya. Pas dibuka ya itu kayak suami aku gitu kan. Cuman pas di postur tubuhnya tuh agak beda tuh. Bedanya sih kan kalau yang suami yang normal begitu yang asli mungkin ya kan ya kalau berhubungan itu kan ya minimal cuma 1 kali kan udah ini sampai 3 kali. Wah. Pas bangun tuh suami udah nggak ada gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama ARD Channel Official. Dan mungkin di kesempatan kali ini saya akan berkunjung bersilaturahmi kepada salah satu mamah muda yang selalu ditinggal suaminya, katanya setahun sekali atau 2 tahun sekali ke perantauan gitu pemirsa. Jadi di setiap 1 tahun sekali itu pulangnya hanya 1 kali. Dan kebetulan beliau ini tinggalnya di area pemakaman umum pemirsa. Dan menurut informasi, saya mendapatkan informasi katanya beliau pernah mengalami kejadian hal aneh atau kejadian janggal yang pernah dialami. Mungkin itu kejadian mistis apa, kita juga tidak tahu, kita tanyakan langsung kepada beliau. Dan tadi setelah saya ke rumahnya, beliau ini ternyata tidak ada di rumahnya karena lagi di ladang tempat ia bekerja pemirsa. Oke, kita akan cari ke ladang tersebut bersama saya ARD Channel Official. Ikutin terus ya. Dadah. Oke pemirsa, kali ini kita sudah berada tepat di area ladang ya. Dan konon katanya menurut informasi ladangnya di area sini, dan alhamdulillah tim kreator juga sudah menemukan beliau. Nah, jadi kita akan tanya-tanya. Dan pemirsa, kali ini saya bersama Maisa Selina dan juga Kang Adang, dan ada Arul, Kang Arul Rusni, dan juga Kang Aang, Ketrika Hidup TV. Oke. Nah, alhamdulillah ya, sebenarnya lagi Teh. Tadi ke rumah nggak ada, ternyata di sini ya Teh ya. Iya. Ini lagi ngapain Teh? Lagi gimana, sehat? Alhamdulillah. Mungkin kesibukannya sehari-hari Teteh ini di sini apa? Enggak, cuma ngelah stres aja. Semalam ada kejadian. Oh, jadi nah, yang itu yang bikin saya penasaran itu katanya saya mendapatkan informasi si Teteh ini mengalami kejadian mistis apa, kejadian apa itu? Ya gitulah, yang namanya sendiri ya di rumah. Suami jarang pulang. Emang suaminya merantaunya ke daerah mana? Pontianak, setahun sekali kadang. Setahun sekali. Kadang pulang, kadang enggak juga sih, setahun sekali juga. Ini gimana sih? Makanya, lama sekali ya. Oke. Nanti boleh cerita ya? Iya, nanti mungkin kita istirahat sejenak ya. Kita mungkin karena di sini panas, kita. Ya. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah di sini kita sudah ditemani bersama Teh Tita. Jadi Teh Tita ini adalah mama muda yang tinggal di tengah area pekuburannya Teh ya. Iya. Dan kebetulan Teh Tita ini tinggalnya juga sendirian. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menanyakan ke Teh Tita perihal tentang kehidupan di rumahnya itu seperti apa Teh. Jadi kalau malam pernah lihat sosok apa, kan Teh Tita ini tinggalnya di tengah area pemakaman. Jadi gini ya, ya namanya juga di rumah di dekat makamnya. Pas kan saya kesini juga ya, semalam tuh habis ada kejadian tuh. Kejadian apa itu Teh? Makanya sekarang tuh lagi apa ya namanya sih, lagi ngilangin stres itu, agak bingung juga gitu kan. Semalam kan suami kan nggak pulang, udah setahun ini lebih nggak pulang. Oh, berarti setahun sekali pulangnya? Iya biasanya, tapi atau sekarang lebih? udah setahun lebih nggak pulang. Pas malam jam 11 lah ya, ada yang ketuk-ketuk pintu. Ya maksudnya saya buka kan, nggak tadi malam? Iya, tadi malam. Baru berarti kejadiannya baru ya? Iya semalam, makanya aku kesini gitu. Dikirain ada di sini gitu kan. Soalnya gini ceritanya, boleh ya ceritanya? Iya, nggak apa-apa. Semalam kan jam 11. Ya berhubung suami kan nggak pulang udah setahun lebih.
pas dibuka ya itu kayak suami aku gitu kan, biasa masuk kayak layaknya ya suami lah gimana gitu kan, masuk biasa gimana gitu kan, ke air dulu gimana makan, cuman pas di postur tubuhnya tuh agak beda tuh, Bedanya gimana? agak keras itu kan, ya beda lah di postur tubuhnya tuh Agak beda. tegap mungkin gitu ya? Agak tegap gitu kan, ya biasa kan namanya udah lama gitu kan, suami langsung ngajakin ke kamar ya. Oh, berarti tetitanya langsung Gitu. wow. Ya layaknya suami istri lah. Ya. Nah pas udah mau menjelang subuh gitu ya, aku tidur sampai jam 4 kan itu ya, jam 3an tidur nggak apa sih namanya kalau tidur tuh nggak inget ya, nggak inget. Pas bangun tuh suami udah nggak ada gitu, aneh aja gitu. Itu pas bangunnya jam berapa? Jam berapa ya? Pas mau subuh. Oh, berarti malam sama seperti suami istri Iya, melakukan hubungan badan berarti. Iya. Itu yang menonjol teh perbedaannya sama suami asli apa? Apa kan mungkin kayak yang namanya suami kan pasti tahu ya. Nah mungkin tadi kan kata teh ada sedikit perbedaan. Ya mungkin perbedaannya apa nah? Boleh disebutkan gitu. Ya bedanya sih kan kalau yang suami yang normal gitu, yang ya. asli mungkin ya kan. Ya kalau berhubungan itu kan ya minimal cuma 1 kali kan udah, ini sampai ke 3 kali. Wah, luar biasa. 3 kali. 3 kali berarti 3 ronde maksudnya. Ya, Masya Allah. teman-teman ini kalau anak-anak yang itu disensor Ini dia. Ini mah obrolan dewasa ini mah. Ini juga yang saya lihat ada tandanya nih. Tanda kecupan di sini, di leher. Ada terlihat tuh. Kan ini mah tanda. Oh, tanda itu mah. Oh. Masih mas. Lucu juga sih ini. Jadi Ini misteri tapi kok beda gitu. misteri tapi Ya jadi makanya Terus jadi makanya saya sekarang tuh kesini. Siapa tahu aja kan biasa kan suka ke ladang sini ya. Pas dilihatin nggak ada siapa, berarti itu bukan suami aku. Terus itu apa? oh, pantesan tetenya sekarang ke sini. Oh, jadi nyariin tadinya gitu. Nyariin tadinya. jadi teteh kesini tuh maksudnya buat nyari si Aat. Iya. Jadi barangkali udah berangkat ke ladang pagi-pagi gitu. Iya. Ternyata Nah, sekarang kan nggak ada. Iya, tadi pas nelpon, si Aan nelpon, masih di sini. Oh, belum pulang. Nah, terus kalau gitu berarti yang semalam datang terus menyerupai suami si Yang teteh menemani yang datang ke gitu sini ya? itu siapa teh? Nggak Kira-kira. tahu. Ya jin mungkin. Tapi kalau berhubungan badan normal gitu. Agak keras gitu sih. Wah, Apanya tuh? Keras apanya Ya tuh? maksudnya apa ya? Beda lah berarti Jadi ya. nggak lembah lembut gitu. Biasanya kan kalau misalkan Kasar. Kasar istri kan gitu. gimana ya lembut, ini mah kayak gimana ya? Kayak yang lapar aja gitu. Oh. Nggak Tapi masalah enaknya tetap enak tahu. sama. Nggak tahu. Ya gitulah. Itu kan mohon maaf ini agak mungkin penonton juga pasti yang menanyakan seperti ini ya. Itu untuk durasi 1 kali ronde itu berapa kalau boleh tahu itu? Soalnya penasaran. Nah, Itu kan katanya sampai 3 kali. Datang jam 11 berarti berakhir jam 4. ya kan kalau yang normal itu kan paling berapa menit ya? 15 menit lah atau berapa menit. Ya kalau ini mah ya kayak apa ya? Susah bilangnya. Setengah jam. Lebih setengah jam lebih berarti teh. Ya mungkin Oh ya. capek. Tapi teteh tetap layanin kan? Ya lain kan namanya juga Suami, suami kan. iya. Nggak tahu berarti Nggak posisinya. tahu, posisinya nggak tahu. Terus kan. mungkin kangen juga udah Iya, setahun. udah setahun lebih nggak pulang kan. Tiba-tiba jam 11 pulang dikirain ya suami asli, ternyata Dikiranya surprise mungkin. 3 ronde lagi ya, Teh. Nah, kalau sekarang gimana nih teh perasaan si teteh setelah tahu bahwa itu bukan suami si teteh ternyata yang datang? ya nggak tahu ya. Apakah menyesali atau bagaimana? Trauma mungkin. Trauma. Gimana gitu? Trauma sih ada, nyesal juga iya. Soalnya kan yang ditidurin sama aku tuh bukan suami aku. Tapi kan secara tidak langsung yang teteh lihat kan suami ya. Iya. Tapi ya gimana ya? Susah sih bilangnya. Berarti Tete Takut juga sih, udah digauli sama bangsa jin berarti ya. Yang menyerupai Yang ya. menyerupai suaminya. Kok ada ya? Saya benar baru kali ini tuh, tapi emang lihat di channel-channel yang lain pernah ada, cuman kayak yang nemuin saya baru kali ini loh. Berarti ini pengalaman pribadi si teteh Baru kali ini. baru sekarang berarti. Baru sekarang. Dan kejadian juga semalam. Tadi malam kejadiannya. Tapi nggak apa-apa nih, ini Ditayangin di YouTube nggak apa-apa ya. Karena teteh juga kan udah punya suami dan Iya.
gimana tadi si Teteh kalau setelah nelpon terus si A-nya udah bilang kan si A Udah masih dikasih tahu di sana. belum itu? Udah dikasih tahu belum kejadian semalam ke si A-nya? Susah bilangnya takut. Oh, belum berarti. Nah ini kalau ditayangin gimana, nih Ya ntarnya? nggak apa-apa, nanti kan ditelepon lagi. Oh, Mau cerita nanti. takutnya pas kita tayangin suami tetehnya lihat Ya maksudnya gitu. Jadi takutnya kan kalau belum ribut yang ya si A-nya belum tahu ya informasinya malah lebih tahu di YouTube terlebih dahulu gitu, bukan dari si Nggak Tetehnya apa-apa, langsung. lebih bagus juga kan. Ya, apalagi ini Perhatian buat Iya, pelajaran mungkin. pelajaran. Ada kan ada hikmah diambil. Ada Ya, nanti kan hikmahnya. kalau misalkan ada juga ya takut apa? Udah aku aja ya Yang jangan- ngalamin jangan gitu yang ya. ngalamin yang lain. Nanti kalau ada yang ketuk-ketuk pintu harus lihat dulu, harus baca bismillah dulu. Itu aku saking girangnya jadi aku lupa semua itu baca-baca Nah, itu lupa. sisi positifnya. Saking kangennya mungkin ya. Kangennya setahun. Tapi ini Teh kalau biasanya nih dulu kan si A-nya katanya pulang setahun sekali. Biasanya kalau pulang kan pasti ngabarin dulu ya Teh ya. Iya, ngabarin, nelpon dulu. Tapi ini mah berarti nggak ada, Iya, nggak ada nggak ada. kabar. Dikirain ngasih surprise gitu. Tadinya bikin kejutan tadinya mungkin. Nah, Teh yang saya penasaran itu pas pulang itu bawa kan kalau yang mau orang Oleh-oleh. merantau, oleh-oleh. Ada nggak itu? Enggak bawa apa-apa. Oh. Nggak bawa Berarti- apa-apa. cuman bawa badan aja. Aja. Oh. Nggak bawa apa-apa. Ya Nah. mungkin aku juga saking Saking- kangennya, saking seneng berarti ya? Senengnya, jadi gak lihat kemana-mana lah, udah lihat suami pulang aja udah seneng gitu kan. Padahal kan dari ciri-ciri itu aja, dari oleh-oleh aja sama tas aja udah mencurigakan. Iya. Kenapa pulang dari luar Nggak bawa kota apa-apa. nggak bawa apa-apa? Terus nggak ngabarin sama sekali gitu kan. Nah itu. Iya, itu Tapi juga. mungkin ya Aku karena juga emang sih, terlalu seneng ya Teh. Saking senengnya, saking kangennya, saking nggak kuatnya. Bener Teh, jujur. Katanya malah ketawa. Ini yang nggak kuatnya yang ketawa nih. Iya jadi gitu jadi saking kangennya gitu ya. Jadi nggak ngelihat suami bawa tas atau apa kan biasanya emang iya pulang tuh bawa kardus ya kan yang namanya Iya, undangan. dari kota oleh-oleh Iya, ya, bawa dari tas apa gitu. Tapi semalam enggak ngeh ke situ. Tapi sempat ngobrol nggak itu? Ngobrol enggak, cuman dianya lari ke kamar mandi. Habis mau pas datang dari kamar Iya, mandi. langsung kamar mandi langsung udah tidur udah gitu aja. Oh. Langsung gitu aja. Jadi nggak banyak Ngomong aja, ngobrol. ngomong, nggak banyak ngomong. Dari badan pucet nggak Teh? Pucet, dingin. Muka dari mukanya. dari tubuh ya emang dingin ya. Kok dingin itu tuh. Cuman aku nggak banyak ngomong sih. Dingin tapi hot gitu mungkin ya. Wow. Nggak banyak. pokoknya ini, mendesak akunya- gitu ya. Akunya aja nggak banyak ngomong karena saking gimana ya, yang namanya lama lah gitu ya. Lama nggak ketemu, pokoknya saking Pokoknya kangennya mungkin ya. teman-teman semuanya yang ada di rumah yang udah menikah khususnya pasti bisa merasakan Iya. bagaimana kangennya ditinggal sama suaminya Apalagi bulan. bertahun-tahun ya, Ini setahun sekali. bertahun-tahun nih. Mungkin yang suaminya lagi keluar negeri Jadi mungkin buat yang bisa merasakan ya. suaminya lagi keluar kota, bila mana malam-malam ada yang ketuk pintu, jangan lupa baca doa aja dulu. Oh, Iya, dicek betul. dulu ya. Iya, Jangan langsung buka pintu mungkin ya. Iya. Jadi dari kejadian ini Teteh juga mungkin jadi belajar ya Teh ya ke depannya, jadi harus Buat- lebih hati-hati buat lagi. yang di tinggal suaminya. Cuman Teh emang dari yang tadi kita sama teman-teman lihat itu rumah Teteh kan jauh dari tetangga ya. Ya, Dekat kuburan kuburan juga. Mungkin untuk hal-hal yang seperti ini yang mungkin sangat dekat sekali gitu. Iya, sama makhluk-makhluk yang nggak kelihatan lah, yang nggak kasat mata gitu. Nah tapi Teh, selain kejadian ini Teh, pernah nggak mengalami kejadian yang lain gitu di rumah si Teteh itu? ada pernah. Tapi mungkin itu nanti di video selanjutnya Iya, mungkin. sambil kita melihat rumahnya ya. Oh iya betul ya, biar sekalian penonton juga emang seperti apa sih rumahnya di Kondisi, kuburan seperti apa gitu. Maksudnya kan kita tadi udah bilang rumahnya di kuburan ya Teh ya. Nah cuman kebetulan si Tetehnya sekarang lagi menghilangkan stres ke sini ke kebun, Iya. sekalian mencari si AA juga ya. Iya, Barangkali si nggak AA udah ke sini cuman nggak ada. Jadi mungkin nanti kita lanjut ke rumah ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol di sana, sekalian Teteh ceritain pengalaman mistis lainnya selama tinggal di rumah si Teteh. Iya. Itu Teteh pas mencari suaminya berarti udah muter-muter di kebun ini Teh. Iya, nggak ada. Nggak ada aja, sama sekali? nggak ada orang. Makanya bingung. Pas tadi telepon Hmm. nanyain, aku aja kaget ya kan di handphone. Ada kok ada suami aku telepon. Pas diangkat, nah lagi apa? Biasalah nanyain kontak yang batin berarti Iya. mungkin ya. nanyain. Oh berarti ini. posisi Tetehnya pas di sini. Iya di sini. Terus suami nelpon. Nah lo kan semalam udah pulang kata aku gitu. Enggak, nanya lagi di sini, masih di sini katanya gitu. Ya ngobrol lah panjang lebar gitu gitu. Ya makanya aku bingung aja gitu mau pulang gitu, takut juga ini.
Nah, teh itu kakinya napak tuh, itu maksud napak bahasa Indonesia itu teh. Ngambang. Nggak sampai lihat ke situ sih, A. Nggak merhatiin. Yang namanya orang kangen, yang namanya orang rindu, Kalau lihat kaki. nggak lihat kaki, nggak lihat apa, yang penting Apanya? ayo masuk. Wajah-wajah penasaran. Ya udah mungkin kalau gitu teh berhubung ini udah agak siang juga ya. Iya. Jadi Nah, ini saya masih banyak pertanyaan sih. Masih penasaran Bang, ntar dulu. Ini penonton juga masih penasaran ini. enggak, jadi saya pikiran saya malah traveling nih. Jadi Iya, bener. jadi saya memikirkan gimana ya? Perasaan maksudnya ketika kita berhubungan dengan yang kita sangka itu kan pasangan kita, ya, istri ataupun suami, tapi ternyata itu bukan. Jadi perasaan sekarang itu saya membayangkan perasaan si Teteh seperti apa. Jadi gimana campur aduk lah mungkin ya. Bahagianya ada Apa tapi kecewa gitu. Apa gimana? Lebih ke situnya sih kecewa, A, sama takut. Jangan sampai Jangan gitu. sampai terulang lagi ya Teh. Kayak gitu lagi. Nah, saya terakhir teh. Pengalaman itunya gimana? Nah, itu juga saya penasaran, berarti pengen nanya. Saya juga pengen Maksudnya nanya, cuman malu. rasanya sama nggak enaknya? Sama nggak coba teh? Penasaran ini, saya asli penasaran. Wajah-wajah penasaran. Ini wajah-wajahnya kok brut. Udah, kalau di rumah nggak. Gini pemancingan nih. Ya, pokoknya itu aja, A. Apa ya? Pesan-pesan. Pesan buat yang ditinggal suaminya. Mm-hmm. Jangan sampai kayak ngalamin kayak aku. Hmm. Kalau misalkan ada yang ketuk pintu ataupun apalah, harus dilihat dulu, terus jangan lupa baca doa, itu aja. Sebelum tidur ya. Jadi hikmahnya juga mungkin si Tetehnya sama si A sekarang hubungannya lebih komunikasinya juga lebih jalan lagi ya, lebih baik lagi ya. Karena hikmah dari kejadian ini jangan sampai kejadian ini kan terulang lagi gitu. Memang kalau secara penglihatan Teteh nggak salah gitu. Iya, Cuman mungkin ini kan musibah ya. Iya. Betul. Musibah tapi ada hikmah gitu. Dan ada juga Berkah naon ngarasakeun. Tapi pengalaman ini Bang, gimana? tapi kalau kata saya sih Teteh mending jujur aja ke suami, karena kan ini bukan kesalahan Teteh, ini mah kesalahan Iya dari betul. makhluk Nanti tersebut. kita juga kan kalau misalnya dibutuhin bisa ngebantu buat apa deh sih disebutnya mediasi ya. Jadi mediasi kita ngobrol secara baik-baik, bantu menjelaskan lah gitu. Lah ini terus kalau misalkan suaminya kalau misalkan mau menyalahkan Teh Tita, mau menyalahkan apanya? Ini kan yang ngelakuin bukan manusia. Kalau mau dituntut apanya? Kita mau menuntut ke Kalau mana? goib susah. Susah. kecuali kalau orang lah Kecuali istilahnya. orang itu bisa. Bisa kita laporkan ke pihak Cuman yang kalau berwajib. yang saya bayangkan kayak di film-film tuh, yang kalau Teh Tita itu kelihatan. Tapi kalau yang orang lihat nggak ada orang, jadi mungkin gini sendiri gitu. Gimana Bang tadi Bang? Gimana Kang? Gimana jelasin? Tadi gimana ini gimana? Ini teman-teman, jadi ini ceritanya aslinya horor tapi ada lucu-lucunya ada lucunya. tapi bukan berarti ini menertawakan apa yang musibah yang Teteh alami ya, tidak bermaksud ke sana, cuman kita kan lebih ke apa ya, karena memang dasarnya Bagian kita dari kan menghibur lah. tukang bercanda, jadi kita maksudnya buat menghibur si Teteh ya. Bagian dari penghiburan dia mah. Jadi Makasih juga, A, udah ngehibur. iya, jadi supaya si Tetehnya nggak terlalu jadi pikiran gitu kan. Nggak stres kayak tadi itu. Jangan sampai jadi pikiran, jadi beban. Mungkin kalau misalnya untuk menjelaskan ke suaminya kan gampang lah, nanti kita juga siap membantu ya Teh ya. Maksudnya seperti itu, jadi jangan sampai dipikirin lah. Bang, ini juga ciri-cirinya udah ada nih, habis keramas nih nyata ya. Habis keramas dibahas nih. Sholat, AA ini. Ya, betul. Jadi walaupun berhubungannya bukan sama manusia, Keramas mah tetep. Keramas mah tetep. Karena kan bagian dari sunnah ya. wajib lah. Wajib. Mungkin Teh dirasa cukup. Kalau boleh kita ingin silaturahmi ke rumah. Ke rumahnya. Iya, Pengen betul. melihat situasi di rumah tuh. Katanya kan dekat kuburan. Iya. Iya. Mungkin dirasa cukup. Terima kasih atas waktunya Teh. Ayo Teh. Nuhun pisan. Assalamualaikum. Salam.